Oke, hari ini kita bakal ngebahas satu perkembangan yang penting banget tapi mungkin luput dari perhatian banyak orang, yaitu terbentuknya sebuah aliansi militer antara pasukan elit Chechnya dan Iran yang ternyata diatur langsung oleh Moskow. Ini bukan sekedar berita biasa loh, ini benar-benar kayak pergeseran lempeng geopolitik yang terjadi di depan mata kita. Nah, biar kita semua ngerti soal pergeseran besar ini, kita akan bedah satu persatu ya. Kita mulai dari gimana sih aliansi ini bisa terbentuk? Terus, siapa sebenarnya pasukan elit ini? Kenapa mereka dijuluki pemburu urban? Kita juga akan lihat apa keunggulan unik mereka. Gimana ini semua nyambung ke strategi besarnya Moskow? Dan puncaknya, apa sih peran utama mereka di tatanan baru ini? Oke, bagian pertama, aliansi yang terpahat dalam api. Yuk kita selami gimana kemitraan yang bisa dibilang sangat nggak biasa ini bisa lahir. Ini udah bukan lagi sekedar diplomasi biasa di meja perundingan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang lagi terjadi di sini. Sesuatu yang benar-benar ditempah dari panasnya konflik dan juga antisipasi akan konflik yang lebih besar di masa depan. Dan yang harus kita pahami nih, hubungan antara pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, sama Iran, itu bukan cuma jabatan tangan politik buat difoto. Bukan. Ini tuh kemitraan strategis yang akarnya dalam banget, lahir dari cara pandang yang sama soal dunia, dan yang paling penting, diikat oleh pengalaman tempur yang keras dan nyata. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama pemain kunci di aliansi ini. Mereka punya julukan yang kedengerannya sangar banget, sang pemburu urban. Tapi apa sih artinya itu? Jadi gini, mereka ini bukan pasukan biasa. Definisinya jelas banget. Mereka adalah instrumen pemukul paling efektif yang dipunyai oleh Federasi Rusia. Semacam kartu as strategis yang cuma dikeluarin sama Moskow kalau situasinya udah bener-bener genting. Lebih spesifik lagi, kita ngomongin unit-unit kayak Ahmad, itu pasukan khususnya Kadyrov, dan Rosgvardia atau Garda Nasional Rusia. Mereka ini bukan tentara reguler ya, mereka ini ujung tombak kekuatan tempur Rusia yang paling disegani. Nah, disinilah keahlian unik mereka kelihatan. Mereka itu spesialis perang asimetris, jadi buang jauh-jauh bayangan soal perang tank di lapangan terbuka. Coba bayangin, mereka ini kayak hantu yang nyelinap di antara gedung-gedung kota, bergerak tanpa terdeteksi sama musuh, sampai semuanya udah terlambat. Oke, kita udah tahu siapa mereka dan apa jagonya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa Iran butuh mereka? Apa yang bikin pasukan ini jadi aset yang berharga banget dan bisa jadi game changer? Bedanya jauh banget. Di satu sisi, ada pasukan reguler yang mainnya pakai formasi tank besar, garis perangnya jelas. Nah, di sisi lain, ada para spesialis ini. Pengalaman mereka di medan tempur kayak Mariupol, itu udah ngasah banget kemampuan mereka buat perang jarak dekat, ngebersihin ruangan satu persatu, dan ngelakuin sabotase jauh di jantung pertahanan musuh. Artinya, buat Iran, ini ada dua keuntungan besar. Pertama, faktor psikologis. Reputasi mereka yang brutal itu udah jadi senjata tersendiri yang bisa ngeruntuhin mental lawan bahkan sebelum perang dimulai. Kedua, soal adaptasi. Mereka ini udah biasa banget tempur di medan yang persis sama kayak di Iran, pegunungan terjal dan gurun yang ganas. Sekarang, coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Soalnya ini bukan cuma tentang Chechnya dan Iran, ini adalah satu langkah besar di papan catur strategis yang lagi dimainin sama Moskow. Pengiriman pasukan elit ini adalah wujud paling nyata dari konsep yang mananya poros perlawanan. Ini bukan lagi cuma sekedar omongan politik, ini adalah kekuatan tempur real di lapangan dengan restu penuh dan dukungan dari Moskow. Rantai komandonya jelas banget. Moskow itu sponsor utamanya yang ngasih payung strategi. Chechen jadi instrumennya, jadi kekuatan pemukul di lapangan. Dan Iran adalah mitra kuncinya yang sekarang diperkuat sama instrumen tadi.
Dan inilah pesan utama yang mau dikirim ke negara-negara barat, sebuah pesan yang tegas banget. Dengan menempatkan pasukan elitnya sebagai tameng buat Iran, Rusia itu seakan-akan bilang, kalau kalian serang Iran, itu artinya kalian menyerang kepentingan strategis kami. Dari sisi taktis, mereka juga bawa kemampuan yang spesifik banget buat ngelengkapin garda revolusi Iran. Kita ngomongin soal transfer teknologi perang modern, penggunaan drone bunuh diri jarak dekat yang mematikan, plus koordinasi intelijen lapangan yang cepat dan dinamis. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang ngerangkum semua tujuan dari aliansi ini. Peran pamungkas mereka adalah menjadi sebuah perisai. Metaforanya sederhana tapi kuat banget. Perisai baja. Bukan pedang yang diciptakan buat menyerang, tapi sebuah perisai yang dirancang supaya nggak bisa ditembus, buat bertahan. Itulah fungsi utama mereka, ngelindungin Teheran dari ancaman luar. Ini nunjukin sebuah simbiosis strategis yang kuat banget. Iran sebagai pusat ideologi perlawanan, sementara pasukan elit Chechnya jadi pelindung fisiknya. Sebuah kombinasi yang dirancang untuk mengubah keseimbangan kekuatan secara fundamental di kawasan itu. Pada akhirnya kita jadi harus bertanya, aliansi ini nyata, dan kehadiran mereka di lapangan maksa kita semua buat mikirin ulang peta kekuatan dunia. Gimana ya, persatuan para spesialis perang non-konvensional ini akan membentuk kembali keseimbangan global di tahun-tahun mendatang? Nah, itu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama.